Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil khabir alladzi dabbara al-kainati bi ahsani takbir. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang kami muliakan Gaji Muslim Muallim, segenap pimpinan dan jemaah majelis Khatmul Quran Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita di majelis, yaitu di majelis Khatmul Quran Al-Mubarakah. Salawat bertangkai salam semoga tetap teriring ke haribaan junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kembali kitab Al-Hikam, yang pada malam hari ini kita akan memasuki kalam hikmah yang keempat. Kita telah menyelesaikan 3 kalam hikmah dari kitab Hikam Al-Ata'iyah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hikmatul Rabi'atu minal Hikamil Ata'iyah. Adapun kalam hikmah yang keempat dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, qala al-Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahumullah. Berkata siapa Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari, yang semoga Allah merahmati beliau, hari nafsaka anit tadbir fama qama bihi anka ghairuka la takum bihi anta li nafsika. Hari nafsaka, bebaskanlah dirimu, lapangkanlah dirimu, janganlah sibukkan dirimu, anit takbir, dari takbir, fama qama bihi anka ghairuka, maka sesuatu yang telah mengurus dengan sesuatu itu darimu siapa selainmu, la takum bihi anta li nafsika, maka janganlah kamu mengurus sesuatu itu untuk dirimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kalam hikmah keempat ini Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari menyampaikan satu arahan, menyampaikan satu penegasan kepada kita agar kita jangan susah payah, agar kita jangan kecewa di kemudian hari, agar kita tak perlu repot-repot, tak perlu sibuk-sibuk dengan satu urusan yang sesungguhnya urusan itu telah ada yang mengurus. Ketika urusan itu telah ada yang mengurus, maka kata Imam Ibnu Atha'illah, kita tak perlu lagi sibuk-sibuk untuk mengurusnya. Maka kita mengurus sesuatu yang tak perlu kita urus adalah hanya perbuatan yang sia-sia saja. Apa tadbir yang dimaksud oleh Imam Ibnu Atha'illah ini? At-tadbir, tadbiruka syu'unun takunu alaiha fil mustaqbal.
Yang disebut tadbir adalah mereka-rekanya engkau, memprogramnya engkau, merencanakannya engkau, merancang-rancangnya engkau terhadap perkara-perkara yang ada di masa yang akan datang. Itu disebut dengan at-tadbir. Jadi kepada urusan at-tadbir ini, kata Imam Ibnu Athaillah, kita tak perlu lagi sibuk-sibuk. Kenapa? Karena urusan tadbir itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengurus itu semua. Nah, ketika Allah telah mengurus itu semua, kenapa kita harus sibuk-sibuk lagi untuk mengurus, untuk merencanakan itu? Nah, oleh karenanya, karena sudah diatur oleh Allah, maka kita tidak perlu lagi untuk sibuk-sibuk membuang waktu merencanakan atau mengatur atau merancang segala sesuatu itu. Allah yang sudah memprogram itu semua sejak zaman azali. Ketika si A, dia lahirnya akan lahir hari ini jam segini, rezekinya selama hidup segini, umurnya hanya segini, jodohnya dia harus dengan ini. Itu sudah diatur oleh Allah dari zaman azali. Loh, kenapa kadang ada manusia masih sibuk? Nanti aku kalau sudah besar, aku mau nikah dengan orang Jawa. Emang Anda bisa pastikan bahwa Anda akan dapatkan orang Jawa? Kadang seseorang yang memang sudah bertahun-tahun dengan kita, tak taunya tak jadi dengan kita, malah kita jadinya dengan orang yang baru pertama kali ketemu dengan kita. Karena memang itu program telah ditentukan oleh Allah. Kita tidak ada hak apapun untuk menentukan itu. Nah, orang yang sibuk terhadap sesuatu yang bukan pekerjaannya, itu disebut dengan at-tadbir kalau di dalam ilmu al-hikam ini. Tetapi ada hal-hal yang dirancang oleh manusia itu, pertama itu yang dilarang atau tercela. Ada hal-hal yang dirancang oleh manusia itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idma yudabbirul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbirullah ta'ala. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba itu tidak akan pernah terjadi kecuali bila sesuatu itu dengan rancangan Allah atau beriringan dengan rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, lapangkan dirimu dengan meninggalkan memprogram, merancang sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita, beliau membagi bahwa tadbir itu ada dua macam. Yang pertama adalah at-tadbirul madmum, yaitu tadbir yang tercela. Yang kedua itu disebut dengan at-tadbirul mahmud, atau rancangan tadbir yang terpuji. At-tadbirul madmum yang disebut dengan tadbir madmum tercela, yang disebut rancangan atau rencana-rencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, huwa kullu ma tadbirin yub'iduka au yujibuka anillahi ta'ala. Jadi kesimpulan secara umum yang disebut dengan tadbir madmum ini, rencana-rencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah setiap rencana, setiap rancangan, setiap program yang kemudian program itu justru akan menjauhkan kamu atau membatasi kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala perbuatan, rencana-rencana Anda yang kemudian rencana-rencana itu menjauhkan kita kepada Allah atau membatasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara umum itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada tadbir madmum ini dibagi oleh Imam Ibnu Athaillah ini dengan beberapa bagian. Yang pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au dunyawiyan ma'al jasmi wat tasmim. Yang pertama adalah rancangan-rancangan, rencana-rencana
program-program, keinginan-keinginan, baik itu yang bersifat keinginan urusan dunia ataupun keinginan yang bersifat urusan akhirat, yang kemudian kita pastikan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini, ini kalau yang urusan dunia, besok aku mau ke pasar. Setelah dari pasar, aku mau singgah dulu di rumah kawan. Nah, setelah itu aku mau langsung ke Sungai Yawan. Dari Sungai Yawan baru aku mau pulang lagi ke Sungai Kinjin. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut rencana-rencana, schedule. Rencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak tercelanya itu? Letak tercelanya adalah karena Anda memastikan bahwa Anda betul besok itu nyata Anda akan ke pasar. Setelah itu mau ke rumah kawan. Setelah itu ke Sungai Yawan, baru Anda mau pulang ke Sungai Kinjin. Apakah Anda yakin betul besok Anda akan sampai ke pasar? Setelah itu ke rumah kawannya, setelah itu ke Sungai Yawan, baru pulang ke rumahnya? Bukankah banyak orang yang berencana seperti itu tapi tidak terjadi? Besok pengen ke pasar, ternyata baru mau berangkat udah ada tamu. Ternyata sakit, ternyata ada halangan, dia tidak berangkat. Maka perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan yang mendahului Allah memastikan hal seperti itu dicela, kata Imam Ibnu Athaillah. Allah sangat benci dengan orang yang seperti itu. Maka tidak boleh. Nah, ini bahasa-bahasa ini yang sering kita lakukan hari-hari. Itu yang urusan dunia. Kalau yang urusan akhirat apa? Contoh, besok subuh aku mau sholat jamaah di Masjid Nur Ilahi. Setelah sholat subuh, aku langsung mau ke keramat Pak Benih. Dari keramat Pak Benih, aku langsung ada mau ke undangan Walimatus Syafar, undangan haji misalnya. Sama, itu yang urusan dinian, urusan agama. Nah, yang tadi itu urusan duniawian, urusan dunia. Dua-duanya itu tidak boleh. Nah, jadi kita udah ngaji gini, paling tidak di dalam hati itu jangan pastikan oleh sampean. Sekarang ini yang kita belajar ini bukan persoalan kulit, Pak. Tapi sudah persoalan hati, persoalan jiwa dan rasa. Enggak lagi kulit. Terus yang kedua, macam yang kedua, yang disebut at-tadbirul madhum itu adalah tadbiru syai'in kana diniyan au dunyawiyan ghairul idimadi bihaulihi wa quwwatihi. Yaitu rancangan-rancangan, rencana-rencana yang dilakukan oleh seseorang, baik itu tentang urusan agama atau urusan dunia, yang kemudian dia tidak mengiringkan keyakinan itu dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia itu hanya karena kekuatan dia. Itu juga dicela oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang benar itu adalah, jemaah sekalian, kalau sampean ingin melakukan sesuatu, besok insya Allah wa bihaulillahi wa quwwatihi aku akan ke pasar. Setelah itu baru singgah ke rumah kawan. Dari rumah kawan baru aku mau ke Sungai Yawan. Dari Sungai Yawan baru aku mau balik ke Sungai Kinjin. Insya Allah wa bihaulillahi wa quwwatihi. Itu yang benar. Insya Allah, jika Allah berkehendak, dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar begitu. Sandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru rencana sampean itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak begitu, kalau tidak seperti itu, maka Allah akan benci, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ilmu tauhid sampean, dengan insya Allah saja salah sampean. Kalau insya Allah itu tidak disambung dengan bihaulillahi wa quwwatihi. Insya Allah besok aku mau ke pasar. Salah sampean secara tauhid. Bisa salah. Tidak benar masih omongan itu. Masih dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar adalah insya Allah wa bihaulillahi wa quwwatihi. Itu yang benar. Terus yang ketiga, tadbiru syai'in diniyan kana au dunyawiyan
ma'atadi'il wajibati, yaitu rencana-rencana, schedule-schedule, rancangan-rancangan, keinginan-keinginan, baik itu urusan agama ataupun urusan dunia, yang kemudian urusan itu akan menghilangkan terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Banyak contohnya di masyarakat kita. Kalau yang urusan dunia misalnya, ke rumah sampean ya, aku mau rapat. Rapat apa? Ini rapat aku mengawinkan anakku, aku mau datangkan orkes. Rapatlah. Terus saat rapat, azan berkumandang isya misalnya, karena biasa kita rapatnya malam. Udah, lanjut rapatnya. Sampai pulang, sampai ke rumah, akhirnya berkat rapatnya itu sampai tak sholat isya. Ini yang dimaksud. Jadi rencana-rencana yang kemudian mendatangkan kita melupakan kewajiban, menghilangkan kewajiban kepada Allah. Itu yang urusan dunia. Jangankan urusan yang ini, yang urusan akhirat sekalipun, ketika menghilangkan kewajiban kepada kita, itu tidak akan dapat pahala sampean, tidak dapat pujian Allah. Yang ada itu celaan Allah. Contoh yang urusan agama. Kata Pak Kiai Muslim, jemaah besok diminta semuanya ke Masjid Nur Ilahi karena ada gotong royong. Kita bersihkan halaman masjid karena sudah mendekati Idul Adha. Datang semua, pergi royong. Tapi keberkat yang royong di masjid itu kemudian duhurnya lepas, asarnya lepas, dapat pahala sampean, dapat pujian sampean dari Allah? Tidak, Pak. Yang ada justru sebaliknya, kita dimurka, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap rencana, setiap rancangan, setiap keinginan yang kemudian menghilangkan kewajiban kita kepada Allah, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Silakan urusan dunia mau lakukan, urusan akhirat kita lakukan, tapi jangan sampai kewajiban utama kita itu hilang karena urusan dunia dan akhirat itu. Itu hanya bagiannya saja, hanya cabangnya, karena pokoknya itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahdoh kita kepada Allah itu yang diutamakan. Banyak ini yang terjadi gitu. Undangan gotong royong karena mau ada pengajian buat pentas. Wah, royong lah. Syukurlah mau pengajian, pahalanya besar. Astagfirullah aja. Beni pahala saya kalau lewat. Royong untuk pengajian, buat pentas, buat apa, atau keagamaan apapun, kegiatan apapun. Tapi jangan lupakan kewajiban waktu sholat, tetap sholat, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang selanjutnya, tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal istikthari wal ibtikhari. Nah, yaitu merancang sesuatu dari dunia untuk dunia, seperti memperbanyak harta dan bermegah-megah hanya untuk urusan dunia. Contoh begini, aku punya duit 20.000, mau beli 4 angka nih, kena bisa jadi 20 nih. Bisa aku nih berjalan ke Pontianak, wah nyaman di hotel aku nanti ya. Itu maksudnya. Jadi urusan dunianya sampai itu di dalam agama Islam ini kita tidak dilarang, kaya Pak, tidak dilarang. Yang penting dengan cara yang halal, yang benar, dan tujuannya untuk akhirat. Karena ada urusan dunia hanya untuk dunia, ada urusan dunia tapi tujuannya untuk akhirat. Nah, yang dimaksud di sini ini adalah dunia untuk dunia sampean. Makanya orang yang seperti itu, kata Imam Ibnu Athaillah, dia tidak akan melihat lagi antara halal haram. Yang dia lihat adalah dapatnya. Dan orientasi dari pemikirannya itu ketika dapat adalah hanya kesenangan-kesenangan untuk dunia, dan itu rencana-rencana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seperti itu. Dia cak maturun, salah sampian
rencana niat dah. Rencana biasa kita kan niat. Jadi dalam istilah ilmu tasawuf disebut at-tadbir. Nah, jadi tadbir sampean ya. Udahlah tadbir coba. Nah, sini. Jadi kan sedangkan tadbir yang baik saja itu kita belum tentu dipuji Allah. Allah sebaliknya bisa dicela. Ketika itu mendahului takdir Allah. Apalagi ketika rencana-rencana tadbir itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala atau jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Terus yang selanjutnya at-tadbiru bi tahsiri ma'siyatin qata'ati ma'riyah. Jadi rencana-rencana yang melahirkan perbuatan dosa. Entah itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, urusan agama. Kalau urusan agama contoh begini. Rencana itu yang justru melahirkan kemaksiatan. Nampaknya secara kasat mata itu adalah kebaikan, tapi sebenarnya kejahatan. Contoh, ada orang pengen cepat dilihat orang, pengen dipuji orang, wah majulah dia misalnya jadi imam. Aku imam nih, harus suaraku yang bagus nih, harus ayatnya yang panjang yang kubaca, harus yang fasih ini, wiritannya harus banyak nanti, biar orang yang ke aku nih orang pintar, biar yang ke aku nih orang alim. Itu yang dimaksud. Ini yang urusan agama nih. Jadi rancangan-rancangan yang melahirkan kepada kita itu justru bermaksiat kepada Allah. Nampaknya taat, tapi di dalam ketaatannya itu diselubungi oleh riya kepada manusia. Maka untuk menjadi orang ikhlas itu berat. Jangankan sekelas kita, para wali-wali Allah sendiri itu kenapa ia tidak mau menunjukkan terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu tidak ada lain dalam rangka untuk menghindari takbir ini, menghindari takbir yang membawa dia kepada jalan dosa, kepada jalan maksiat ini. Ini kan ada sedikit pergeseran nilai sudah hari ini. Coba kalau zaman dulu, di zaman para salafun sholihin, para ulama-ulama salaf kita dulu, zaman Syekhuna Khalil, zaman Kiai Hasyim Asy'ari, zaman Kiai Haji Wahab Hasbullah dulu, tidak ada ulama itu ngaku pintar, tidak ada. Kalau saya ketemu misal atau saya membicarakan satu ulama, kalau zaman dulu itu, kalau saya ini tidak tahu apa-apa, kalau mau cari orang alim kau tanya itu tuh, di sana tuh ada ulama alim di sana. Ngomong gitu dia, padahal yang ngomong itulah orang alim. Yang di sana juga sama. Kalau kamu tanya itu, jangan tanya sama aku ini orang bodoh. Tanya sama itu tuh, itu orang alim, wali itu. Jadi yang ditunjuk alim, yang ditunjuk pintar, yang ditunjuk hebat itu orang lain itu dulu. Kalau sekarang justru ngaku-ngaku sendiri, Pak. Padahal belum tentu gak dia pintar, belum tentu gak dia alim, belum tentu gak dia hebat, tapi justru menunjukkan karya engkau. Ini aku nih. Itu sekarang, Pak. Nah, ini terjadi hari ini, Pak. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah ini hari ini yang banyak. Kalau dulu ulama itu tidak ada yang ngaku-ngaku seperti itu. Tidak ada. Makanya ulama dulu itu betul-betul nyambungnya kepada Allah itu benar. Bukan berarti ulama dulu itu lebih alim daripada hari ini, belum tentu juga. Hari ini tidak sedikit ulama itu yang betul-betul alim. Tetapi ulama dulu itu kelebihan mereka itu hatinya bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama hari ini yang terbanyak itu hanya lidah yang fasik, tapi hatinya terputus, tidak bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ulama, Pak. Apalagi yang rakyat biasa. Maka menjaga hati itu penting. Kalau di dalam ilmu hikam ini terpenting itu adalah kita menjaga hati. Kulit dah tak penting, Pak. Untuk apa Anda kulit? Anda membungkus nasi, Anda perlu bungkus itu ketika masih diperlukan bungkus itu. Bungkus ada saatnya, tidak Anda butuhkan. Ketika isinya telah Anda ambil, maka bungkus akan dibuang ke bak sampah. Sama dengan syariat. Syariat itu hanya alat saja Anda untuk menuju ke thariqah ini. Dari thariqah naik ke hakikat.
Hakikatnya itu baru kemahrepatnya. Ini yang penting. Syariat itu hanya kulit, Pak. Kulit tempatnya hanya di bak sampah. Dia dipakai hanya sifatnya sementara saja. Maka urusan hakikat itu adalah urusan hati, bukan urusan kulit. Tak peduli kalau kulit itu tidak penting. Nah, jadi ini yang disebut dengan tadbirul madbung itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah ini. Dibagi dua oleh beliau. Nah, selanjutnya nanti insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang baru kita akan mengupas at-tadbirul mahmud, yaitu tadbir, rencana-rencana yang justru disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tak perlu banyak-banyak kita waktu. Karena sampean pun dikit lejuk, mau bilang-bilang. Nah, jadi ini yang pada malam hari ini kita telah sampai pada pembahasan kalam hikmah yang keempat. Yang dibahas adalah at-tadbirul madbung, dan minggu yang akan datang insya Allah kita lanjutkan dengan at-tadbirul mahmud. Demikian yang dapat saya sampaikan di Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.